kamu menolong orang lain, sebenarnya kamu menolong dirimu sendiri. Oh, jelas. Eh, apa dia? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Jelas. Kalau di Injil pasal berapa saya lupa, tapi saya pernah membaca gitu ya. Eh, Segala sesuatu yang pernah kau lakukan itu pasti akan balik kepada dirimu sendiri. Kemudian di Buddha juga pernah baca saya. Sama, esensinya sama. Jadi ketika kita menolong orang, melayani orang ini masih koridornya masih umum, melayani. Pertanyaan nanti adalah apakah kita melayani sekedar SOP, senyum ya senyum, ketawa ya ketawa. Sudah Bu, sudah. Atau kita melayani benar-benar melibatkan energi, melibatkan hati. Kalau kita melayani melibatkan hati, wah pasti beda, pasti beda. Dan janji Tuhan di sini membantu orang hakikatnya menolong diri sendiri itu benar-benar kita rasakan dan itu benar-benar bisa kita minta. Hukumnya jelas. Hukum kekekalan energi. Makanya kalau di para praktisi kesadaran, praktisi energi itu kalau meminta itu biasanya gini, ya, ya Allah, ya Tuhan, jika saya masih punya tabungan kebaikan, ya, ini karena hukum hukum dunia itu setiap tabungan kebaikan yang pernah kita lakukan pasti 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 dan pasti cair selama kita hidup. Pertanyaannya, kalau kebaikan itu diniatin karena pengen dinilai oleh Tuhan, itu kita dapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pahalanya nanti cair di akhirat. Tapi kalau kita hanya menolong biasa saja, itu pasti cair. Apalagi kalau menolong dengan hati. Beda, beda banget, beda. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa sih yang harus diservis? Siapa sih yang harus dilayani? Nah, apakah ibu-ibu, bapak-bapak tahu siapa customermu? Oke, sekarang please, 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 yuk kita interaktif, minta tolong tulis di kolom chatnya masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita berpersepsi saya bekerja. Ya, customerku ya masyarakat. Ya, customerku ya ini customer. Oh, ntar, kita lihat dulu. Sabar, 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 sabar ya. Yuk, tulis di kolom chatnya masing-masing. Saya mau tahu siapa sebenarnya? Do you know your customer? Siapa sebenarnya customer Anda? Ayo, saya mau tahu. Kalau ternyata yang ditulis hanya teman-teman di kantor, oh, berarti nanti kemungkinannya seperti ini, gitu ya. Yuk sekarang tulis di kolom chatnya masing-masing. Siapa sebenarnya customer Anda? Do you know your customer? Yuk, 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 tulis, 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 tulis. Nganggur gak kaku, yuk dipakai nulis di kolom chatnya. Oke. Oke, wah, yang responnya cepat, saya doakan mudah-mudahan anaknya keterima di ITS, di ITB, di UI. Oke, wajib pajaknya kata Mas Dedi, pastinya wajib pajak. Oke, masyarakat yang membutuhkan layanan. Oke, thank you. Masyarakat, semua masyarakat, semua lapisan wajib pajak, masyarakat umum, semua masyarakat. Oke, terima kasih yang sudah respon dan menuliskan di kolom chatnya ya. Wes, pokoknya yang sering nuliskan jangan lupa. Ketika kita interaktif, ketika kita hadir penuh untuk belajar, jangan lupa. Setiap ini doa, setiap ini doa. Ya, ya janji Tuhan itu nggak mungkin diingkar ya. Oke, baik. Oke, tadi teman-teman sudah menjawab siapa sebenarnya customer Anda. Nah, kita mesti paham customer itu ada tiga customer yang harus kita pahami. Kalau nggak paham tiga, minimal dua. Minimal dua. Ada prime customer, ya, ada prime customer, ada second customer. Nah, kita mesti bisa memapping siapa prime customer saya. Kalau di prime customer ini kita selesai, kita nggak ada masalah, kita fun, kemudian kita itu happy di sana, maka believe me, teman-teman ketika ketemu second customer, mau kondisi kayak apa, itu akan ada kemudahan. Tapi syaratnya prime customer selesaiin dulu. Siapa prime customer itu?
prime customer. Kadang-kadang kita itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya ya, kita itu banyak lupanya, kita banyak fokus, fokus di pekerjaan itu bagus. Tapi kadang-kadang kita melupakan hal yang paling esensial. Apa itu? Customer kita yang paling prime itu adalah orang yang setiap hari bersama kita. Siapa itu? Ya, yang pertama bisa pasangan hidup kita, bisa anak kita, atau orang yang serumah dengan kita. Itu prime customer, customer pertama yang harus kita sadari. Percaya saya, kalau rumah dengan private customer, dengan pasangan kita nyaman, dengan anak-anak kita selesai, atau dengan orang tua di rumah kita beres, maka dengan customer di luar itu insya Allah beres. Tapi kalau kita mau berangkat kerja, anak rewel, suami ngambek, istri ngambek, kemudian orang tua itu juga lagi pengen dilayani. Percayalah, ketika di kantor, maka tidak jauh beda suasana hati yang kita rasakan dengan yang di rumah. Berangkat sudah ke, aduh, ngedumel dan sebagainya. Di kantor pun kurang menemukan kenyamanan. Pertanyaan saya, betul apa betul itu? Tuh. Ini masih hidup semua ya? Oke. Betul banget. Betul pakai banget ya. Maka ayo kita selesaikan dulu prime customer kita. Prime customer kita siapa? Orang tua. Prime customer kita siapa? Pasangan suami, istri, dan anak-anak. Jangan sampai kita excellent di luar, tapi bad di rumah. Ini namanya Joko Sembung naik becak gak nyambung cak ya. Ini kebalik-balik, gak boleh dibalik-balik, teman-teman. Jadi orang saya perhatikan dan saya riset itu ya, orang-orang yang layanannya excellent, baik itu sales atau front office atau apa, yang excellent, yang sering dapat apa namanya itu, dapat penghargaan, itu biasanya suasana hati di rumah itu udah nyaman, di kantor nyaman, sehingga dia bisa benar-benar memberikan layanan yang maksimal. Itu maka kita mesti belajar dulu bagaimana layanan untuk anak-anak atau untuk apa namanya prime customer kita di rumah. Nah, harus belajar itu. Nah, baru setelah itu baru yang di kantor, gitu ya. Maka pahami prime customer dan secondary customer. Dahulukan customer yang prime, kalau ini selesai, maka insya Allah teknik apapun itu mudah dipelajari. Tapi memanage rasa di rumah itu akan sangat mempengaruhi manage emosi di kantor. Maka yang rumah selesaiin dulu. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Orang kacau di rumah, tahu keluarganya di kantor hebat. Nggak ada ceritanya. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya yang muncul di permukaan. Itu topeng. Topeng. Ya. Oke. Maka kita perlu penting untuk terus belajar. Nah, pertanyaannya adalah why? Mengapa perlu melayani sepenuh hati? Mengapa perlu melayani dengan hati? Why pertanyaannya? Kira-kira kenapa ya? Ayo, di kolom chatnya lagi. Ya, yuk, why? Mengapa ya? Mengapa ya? Saya kok harus melayani sepenuh hati ke anak-anak di rumah, ke suami, ke istri? Mengapa ya? Nah, coba. Wih, wih, kucing imut yang suka datang ke kantor itu juga customer. Bu Sulis, pinter Bu Sulis ini. Oke, why? Pak Mas Arya ini ya, apa yang dari hati akan kembali ke hati. Deh, puitis banget Mas Arya. Sudah menjadi tanggung jawab agar lebih tenang. Pelayanan salah satu ibadah, wis. Supaya mereka bahagia dan nyaman di rumah. Oke, baik teman-teman. Thank you responnya teman-teman. Thank you partisipasinya. Mantap. Mengapa kita perlu melayani sepenuh hati? Jawaban singkatnya,
Jawaban singkatnya, karena ini perintah. Perintah siapa? Bukan perintah manusia. Ini perintah Tuhan, perintah Allah. Coba eksplorasi tuh. Di kitab-kitab ada, mau kitab apa? Injil ada. Quran apalagi? Banyak. Ini perintah. Perintah dan tolong menolonglah kamu. Dan bantulah sesama. Banyak riwayatnya. Ini yang pertama perintah. Kalau ini sudah perintah, pasti hasilnya TOP BGT Mik Jamik Jos Markojos. Karena yang perintah siapa? Tuhan. Yang perintah Allah. Kan ini perintah. Dan kalau dilaksanakan dengan baik, dengan sepenuh hati, maka orang yang menerima pun, bahasanya Mas Arya, apa yang dari hati itu akan sampai di hati. Aduh. Makanya kalau ngomong ke istri, ke anak, harus pakai hati. Nggak boleh pakai emosi, apalagi baper. Pasti energinya, emosinya nyampe ke anak-anak, ke pasangan. Tapi kalau ngomongnya dari hati, enak, kalem gitu ya, dan cenderung pakai intonasi mendatar ke bawah, itu akan sampai pasti ke hatinya. Ya. Aduh. Nah, ini dia ya. Ini data-data yang sudah pernah kami himpun, teman-teman sekalian. Hanya dari layanan sederhana dibentak satpam di Rumah Sakit Darmo. Nah, ini aja dibentak kok. Dia nulis di koran waktu itu. Terus ini staf RSUD Dr. Sutomo tidak ramah. Ini nulis nang koran. Diusir gak enak Jember kira. Diusir petugas Kecamatan Tanggul Jember loh. Hmm. Jadi kalau layanan nggak enak, ya biasa. Layanan enak kadang nggak ditulis. Layanan nggak enak pasti ditulis gitu ya. Itu dulu masih di koran ya. Kalau sekarang, waduh, itu sudah by minutes, bahkan by detik mungkinnya langsung muncul di medsos, muncul di mana-mana dan sebagainya. Ini dampak kalau kita tidak memberikan layanan dengan baik. Yo, ditulis di mana-mana kan tidak enak gitu ya. Tapi kemarin ada di Jember itu ada berita yang sangat menyenangkan itu ya dari Pak Bupati luar biasa. Ini penanganan apa namanya kelangkaan BBM tercepat di dunia. Wih, mantap jiwa. Gitu. Nah, jadi dampaknya luar biasa teman-teman. Hmm. Dan yang pasti kalau sudah seperti ini yang kena nggak mungkin yang memberikan pelayanan yang nggak menyenangkan cuma satu orang kan atau dua orang maksimal. Tapi yang kena bukan satu orang, dua orang, tapi instansi. Satu perusahaan, satu instansi kena semuanya. Maka hati-hati dengan layanan kita ya. Kalau layanan di rumah nggak menyenangkan, ya paling yang nggak nyaman pasangan istri atau suami atau anak. Tapi kalau sudah instansi, wah, harus mikir gitu ya. Harus mikir. Oke, thank you teman-teman. Nah, dan kita harus aware, sadar bahwa sejatinya kita itu adalah pelayan. Kita harus sadar kita tuh pelayan. Tugas kita apa? Melayani. Melayani siapa? Melayani istri. Istri melayani suami. Melayani anak. Anak melayani orang tua. Itu kita pelayan. Maka ayo sadari. Jadi di mana-mana pun semangat pelayan itu harus tetap ada. Karena kita pelayan. Dan mengapa? Itu perintah Tuhan. Itu perintah Allah. Layani setiap orang dengan baik. Maka dimanapun Anda berada, dimanapun anak Anda berada, dia akan ditolong, akan dilayani oleh orang lain. Nah, itu. Jadi ini ya, pokoknya semangat terus layani, 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 layani dengan hati. Jangan hanya dengan slogan. Kalau hanya dengan slogan, sesuai SOP, cuapek. Tapi kalau dengan hati, sewenang. Aduh, sudah hari Senin, Rek. Oh, hari ini siapa ya yang akan dapat manfaat dari kehadiran saya di kantor? Aduh, enak banget. Hari ini siapa ya kalau saya ke kantor dengan kehadiranku dia bisa tersenyum dan tertawa? Aduh, hari ini siapa ya? Saya hari ini melayani siapa ya yang ketika saya layani dia tuh happy banget. Aduh, itu loh. Percaya orang-orang kayak gini. Kalau mindsetnya itu melayani, 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 melayani. Orang-orang, jenengan perhatikan. Teman-teman perhatikan. Orang-orang seperti ini. Mau meskipun di kantor gajinya kecil. Tapi rezekinya itu wadah saja. Betul. Karena apa? Entengan. Entengan. Ya. Oke. Nah, terus gimana cara melayani sepenuh hati itu? Nah, nanti kita akan belajar tekniknya nanti Mbak Laila akan
apa namanya, deliver ini secara umum, secara mindset. Yang penting satu, pahami prinsipnya, maka teknik apapun akan mudah dikuasai. Jadi mau belajar apapun, ilmu setinggi apapun, kuncinya satu, prinsipnya apa ilmu ini? Maka tinggal tekniknya. Pahami prinsipnya, teknik apapun akan mampu dikuasai dengan baik. Ya, kunci yang pertama itu adalah happy. Jadi mau melayani siapapun, kunci pertama mesti happy. Dan salah satu cara happy, menurut buku yang ditulis oleh siapa ini, Soe Encok ini ya. Salah satu syaratnya happy itu adalah dengan cara ini memberi kebahagiaan akan dapat kebahagiaan. Artinya dengan cara tersenyum. Tersenyum itu modal yang paling kecil untuk memberi kebahagiaan. Dan sekarang minta tolong di Zoom room ini semuanya memberikan senyum terindahnya masing-masing. Asik. Ya. Jadi memberi kebahagiaan akan dapat kebahagiaan. Maka siapapun yang sulit tersenyum biasanya hidupnya medit. Yes. Lah kok bisa? Iya. Senyum itu kan gratis. Yang gratis saja nggak mau, apalagi yang bayar. Maka kalau ada temennya itu di kantor itu sulit tersenyum, ah, nanti diingetin aja ya. Senyumnya dong. Ya. Oke, sajetin. Nah, prinsipnya adalah siapa menabur dia akan menuai. Prinsip-prinsip yang kita kenal selama ini ada istilah altruistik. Giving pleasure by giving pleasure. Jadi, siapa yang memberikan kebahagiaan akan dapat kebahagiaan. Kebahagiaan. Siapa yang memberikan senyuman pada orang lain akan dapat senyuman. Siapa yang melayani dengan baik dan orangnya yang dilayani itu senang, makasih ya Mbak, makasih ya Mas. Wah, dia senang, jenengan juga pasti senang. Dan orang yang senang itu biasanya terselip doa. Mudah-mudahan Mas Arya segera nikah. Wah, saya. Nah, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ini yang saya sebutkan tadi. Dan jika kamu cuek, mencueki orang lain, dan jika kamu tidak ramah, tidak ramai orang lain, itu akan balik padamu. Di mana di tempat yang lain kamu akan diperlakukan yang sama. Nah, ini dasar fondasi kita melayani orang lain. Jadi, mindset yang harus dibangun adalah siapapun kita itu adalah pelayan, dan dimanapun kita berada, berikan layanan terbaik dengan hati. Dengan hati itu cirinya apa? Mudah tersenyum, mudah tertawa, ceria, happy, happy, fun, tidak ada wajah cemberut meskipun lelah. Karena lelahnya akan jadi lillah. Ada. Eh, coba perhatikan video ini. Perhatikan video ini. Oke, ciri-ciri orang bahagia ketika bekerja. Meskipun lelah, dia tetap bisa tersenyum. Nah, maka senyum itu penting. Dan senyum itu bisa mereduksi stres 50%. Wede. Maka ketika berangkat kerja, pamit ke anak istri, jangan lupa, jangan manyun. Ayah berangkat ya, ma. Ayah berangkat ya, nak. Jangan lupa doain. Senyum, wah, pasti beda. Ketemu teman di kantor juga senyum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tos. Senyum, berikan senyum terbaik. Bahkan kata Prof. Nur Syam itu, orang itu kalau dalam satu hari bisa tersenyum dan tertawa 17 kali, maka rata-rata dalam satu hari hatinya juga akan dijauhkan dari rasa baper. Oh, ini risetnya beliau ya. Nah, dan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, maka alasan utama kita bekerja haruslah untuk maaf, haruslah untuk melayani orang lain. Nah, kemudian
Saya sebutin. Ini, bentar, coba. Dia dia tidak ramah kepada seekor hewan, seekor gajah. Nanti ketika gajah ini sampai sampai tua hafal dia. Nah, dia akan dibales. Neng, 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 neng. Iya. Nah, jadi apa yang pernah kita perbuat untuk orang lain akan balik ke kita. Kalau yang kita layani itu the best, maka itu juga akan balik kepada kita. Percayalah, Tuhan itu tidak mungkin salah, dan setiap yang kita lakukan, memberikan layanan terbaik, itu bisa kita minta selama kita hidup di dunia. Mungkin teman-teman belum tahu caranya. Nanti saya akan sharing bagaimana cara meminta apa yang pernah kita bring up, ya apa yang pernah kita lakukan. Gitu ya. Oke, dan cara yang kedua adalah pelayanan yang baik itu berasal dari perasaan atau hati yang baik. Ciri-ciri hati yang baik itu hati yang seperti apa? Ciri-ciri hati yang baik itu hati yang senantiasa senang ketemu temannya. Tidak ada perasaan mangkal, dendam, benci, baper, dan sebagainya. Maka hari ini teman-teman secara mindset, ayo berikan layanan terbaik bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Untuk anak-anak di rumah, untuk pasangan suami istri di rumah. Karena apa? Dimanapun memberikan layanan terbaik itu akan balik ke kita. Dan percayalah, soal karir, soal rezeki, percayakan saja pada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu pasti, pasti, dan pasti kita akan diberikan jalur-jalur kemudahan dari pintu-pintu yang lain. Terima kasih Mbak Laila. Monggo langsung dilanjut dengan teknik-tekniknya. Mohon maaf waktunya molor dan kita sampai jam 11 berapa nanti ya. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Terus suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zahid, luar biasa. Kita kembali dulu ke Pak Faisal atau langsung saja? Langsung, Mbak. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, saya melihat sudah ada yang off cam, artinya perlu di pemanasan lagi nih rupanya ya. Yuk Pak, Bapak Ibu, ada yang di sebelahnya ada temennya? Nggak ada ya, kalau nggak ada yang ada yang enggak gitu ya. Nggak ada ya, oke tangannya boleh diangkat seperti Pak Sahid tadi ya. Ini tangan kanannya boleh diangkat ya, boleh diangkat tangan kanannya. Kalau ada teman di sebelahnya, tolong tepuk punggung teman sebelah kanannya ya. Nah, Pak Andre boleh tepuk Pak, yang keras Pak, tepuknya Pak. Oke ya, tepuk yang keras sambil tangan dua dipegang pundaknya Pak, temennya Pak. Pegang pundak temennya. Nah, selain ditepuk, dipijat ya Pak ya, Pak Andre. Nah kalau yang sendiri, tolong tangan Ayo kanannya Pak ditaruh di Faisal dada sebelah sama kiri. Bapak Burahel nih gantian. Bergantian ya. Ini lawan jenis boleh pakai di sini aja, di dada aja. Kalau Pak Andre boleh tuh, ya sambil pijat-pijat ya Pak Andre ya. Nah, setelah itu ikuti saya ya, Pak Andre, Bu Sulis dan semuanya. Nggak ada Mas Arya, nggak usah diadadain, nggak apa-apa. Silakan tepuk di dada kiri aja. Monggo Pak Rio, Pak Sigit ya. Nah, yuk ikuti kata saya ya. Yang sendiri silakan dipanggil namanya. Ya, Sulistya gitu ya misalkan ya. Ihsan, Arya gitu ya. Kalau Pak Andre sama temannya, temanku gitu ya. Sebutin ya. Oke, kita mulai ya, ikuti kata saya ya. Nah, ini ada Bu Ayu sama Bu Rachel sebenarnya bisa nih pijet-pijetan ya. Saya tahu beban Bapak Ibu ya di Jember luar biasa. Satu, luar biasa dari mana? Dari antrian ya, antrian BBM yang sangat-sangat menguras emosi ya. Boleh dipijitin ya supaya ringan, supaya kita dapat pahala juga. Nah, kalau yang sendiri nggak bisa sebelahnya, boleh tepuk dadanya. Oke? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau yang sebelahan teman-teman, hari ini kalau yang sendiri Arya gitu ya. Arya, saya Laila. Hari ini sambil ditepuk dadanya ya. Hari ini kita belajar ikuti kata saya ilmu
yang penting banget. Pak Abdurrahman boleh dipijat apa enggak? Boleh dipijat pakai tangan dulu Pak, ya. Ayo, Bu Ayu boleh ya. yang kenceng mijitnya Pak Faisal, Bu Ayu. Saksinya banyak ini Rahel di sini ya. juga. Biar kanan kiri Pak Faisal. Oke, yuk teman-teman, hari ini kita belajar ilmu yang penting banget. Konsentrasi, fokus, ya, jangan ngantuk. Ah, Semangat semoga ya. tidak ngantuk. Oke, gantian sekarang temennya. Lagi. Gantian, Pak Andre dipijat ya. Nikah lagi. Gantian Pak. Gantian Amin. Pak Andre, balik badan Pak Nikah Andre, lagi. gantian. Amin. Tangan kirinya yang sendirian, Pak oke, Putra tepuk nikah dadanya. lagi. Ya Allah. Loh, ada yang mau doanya. Oke, kita mulai ya. Bahaya Mulai. nih. Oke, teman-teman, hari ini fokus, semangat, ya. Ilmu ini penting banget. Sampai nanti ya, anak cucu, ya, cicit diterapkan ya. Oke, baik. Tangan duanya Bapak Ibu silakan digosok. Ya, silakan digosok ya. Sampai keluar asapnya. Dan silakan pegang baju. Ya, baju. Oke, baju benar ya, baju ya. Lagi digosok lagi. Oke. Silakan pegang dahi udah bener ya. Pak Andre dahinya mana? Pak Andre, Mas Arya udah bener. Dahi Pak Zaki, dahi. Bu Rahel, dahinya mana dahi? Dahi. Dahinya di mana dahinya Bu Rahel? Dahi. Dahi. Dahinya di sini dahinya ya udah pindah ya dahinya. Ya, oh dahi itu batuk. Batuk Pak Bodro ya? Aduh, baik, mohon maaf ya. Iya. Yuk kita lanjut materi kalau gitu. Masih ada yang terpesona dengan pematerinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke sesi. Mari jangan gawe. Terbuka. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas beberapa teknik-teknik mengenali customer pelanggan ya. Kemudian pelanggan tadi ada 2 untuk Pak Zahid. Nah, nanti kita sesuaikan di sini. Saya akan tambahkan beberapa teori Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah belajar ternyata konsentrasi itu memang kita mesti hadir penuh dan sadar utuh. Hati kita di luar misalkan, tapi mata kita fokus ke sini, nanti materinya nggak sampai maksimal ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak apa-apa kalau yang sedang bekerja, tetapi bisa mendengarkan lebih fokus lagi. Dan sekali waktu sambil melihat layar, karena supaya lebih maksimal ya dalam menerima materi. Oke, Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang melayani dengan hati, membangun etika dan profesionalisme. Nah, etika dan profesionalisme di dunia kerja itu seperti apa sih? Khususnya untuk petugas Samsat dan Bapeda. Bersama dengan saya, Laila Nurul Rahmawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang ilmunya nanti Bapak Ibu mungkin sering banget dapat materi pelayanan prima, tetapi ada sesuatu yang berbeda yang akan saya sampaikan. Ya, oke, kita masuk di perkenalan saya. Kalau ketemu nanti di luar Zoom, wajah saya seperti ini. Saya seorang trainer ibu rumah tangga dengan 4 orang putra dan seorang healer. Healer adalah healing practitioner, jadi penyembuh. Alhamdulillah sudah menghandle beberapa klien yang mulai anaknya mengalami self harm ya di sayat tangannya. Kemudian berapa kali materi saya itu tentang public speaking, service excellence, communication skill, tapi endingnya ada yang menangis, kemudian ada yang bahagia tertawa. Jadi memang agak bermain emosi dan sudah berjalan selama 15 tahun dan saat ini fokus mengembangkan
di bidang pemberdayaan perempuan. Di Radio Suara Muslim, Bapak Ibu silahkan lihat di YouTube-nya. Saya biasanya siaran di minggu ketiga setiap bulannya. Dan kemudian saat ini sedang fokus bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur dan OJK Jawa Timur, Bank Indonesia Jawa Timur, beberapa instansi atau institusi pemerintah dan juga lembaga pendidikan, kemudian dalam menguatkan literasi ekonomi syariah di Jawa Timur. Nah, saat ini baru saja selesai kemarin membantu adik-adik Bank Indonesia, teman-teman, mohon maaf, teman-teman dari Bank Indonesia wilayah Sulawesi Selatan untuk lolos dalam Olimpiade Ekonomi Syariah di tingkat kawasan Timur Indonesia. Ya, dan semoga nanti mereka juga akan lolos di tingkat nasional. Karena beberapa waktu yang lalu mereka Olimpiade juara 1. Udah kami membawa adik-adik ini supaya kembali membawa bendera atau membawa pialanya pulang ke Makassar lagi, ke Sulawesi Selatan lagi, ya melalui program-program webinar series. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman kerja saya juga bekerja di bidang sama, jasa keuangan dan di perbankan selama 13 tahun, sehingga saya pun nanti akan berbagi tips bagaimana caranya, nanti di sesi akhir ya, menagih yang tidak bikin emosi jiwa, dan bagaimana caranya mengelola emosi gitu. Nah, trainer, kalau materi saya sebagai seorang trainer atau kita sebagai seseorang ketika ingin dikenal orang lain, harus ada sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, pelatih atau trainer di bidang service excellence itu banyak banget. Nah, di sini saya menambahkan healthy. Healthy-nya dari mana? Dari ketika kita melayani orang lain, ya, sebisa mungkin kita sehat dulu secara psikis. Sehat itu seperti apa? Menaruh dulu ya masalah-masalahnya di rumah atau setidaknya diselesaikan. Itu yang Dirilis dulu emosinya, kemudian ya. Slide saya terlihat ya Ibu ya? Atau agak slow? Slide saya terlihat? Slide saya terlihat ya? Oke, baik, baik. Dan beberapa waktu yang lalu keliling 13 kota di Indonesia untuk memberi atau menguji adik-adik generasi Bank Indonesia dan pernah juga mampir ke Jember, BI Jember untuk menguji adik-adik Gen B dan juga UMKM yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi mereka diuji dulu kemampuan presentasinya, kemudian juga cara berjualan dan lain sebagainya sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan melalui asesor BNSB ini saya bisa keliling ke lebih dari 13 kota di Indonesia ya. Kemudian juga bisnis kosmetik. Nah, yang baru-baru ini adalah healing practitioner yang tadi saya sampaikan. Beberapa sertifikasi saya seperti ini Bapak Ibu. Ya, dan dengan senang hati Bapak Ibu follow yuk, kita saling follow. Nah, kenapa penting saling follow Instagram? Nah, ini adalah dunia digital. Ya Bapak Ibu, kita sudah masuk ke eranya era 5.0 ya, digitalisasi 5.0, di mana kalau nama kita dicari nggak ada, itu serasa kita tinggal di hutan Bapak Ibu. Jadi itu prinsip kami kalau bergerak di bidang pemasaran dan jasa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin nama kita ada ketika di search, minimal ada di Instagram, ada di Facebook atau TikTok. Nah yuk silahkan follow Instagram saya, bisa berlanjut dan Bapak Ibu bisa melihat beberapa program pelatihan yang saya selenggarakan di sana. Dan boleh sharing-sharing selepas dari ini Bu, saya ada problem ini Bu, anak saya begini, atau di kantor saya seperti ini, boleh dengan senang hati akan saya respon, akan saya jawab. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Bapak Ibu, tadi Pak Sahid sudah menjelaskan tentang pelayanan yang baik menurut Bapak Ibu seperti apa. Sekarang saya ingin menanyakan, sosok di kantor ataukah yang Bapak Ibu pernah lihat, siapa sih yang sudah memberikan pelayanan yang baik? Oke, ada nggak di kantor yang sudah memberikan pelayanan itu yang servisnya yang luar biasa? Misal nih, apakah seperti Ibu Ayu, Bu Rachel, Pak Faisal, ataukah ada yang lain? Boleh dituliskan di kolom chat, Pak Mas Arya, Pak Arya, Bu Sulis, ada nggak sih sosoknya yang bisa saya contoh? Oke, siapa sih sosoknya?
Mas Kahfi, wow, luar biasa. Mas Agung, ini saling support ya. Oke, dua orang aja, Mas Agung, Mas Agung, Mas Agung mana? Kemarin saya lihat Mas Agung wajahnya, oh, Mas Kahfi salah satu kandidat nih, Mas Kahfi. Kalau ada pemilihan ya, pemilihan. Wah, luar biasa Mas Agung, fansnya banyak. Mas Dedi, yeay. Oke, nah ini bisa jadi brand ambassador nih. Mas Dedi pollingnya 3, Mas Agung 4 ya. Oh, Mas Dedi 4. Mas Agung banyak. Oke. Kalau ada duta, eh, UPTD mungkin Mas Agung sama Mas Dedi nih. Rivalnya nih. Gak jadi Mas Agung kok gitu. Mas Agung. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, pollingnya saya tutup dulu. Pollingnya udah 30 detik sudah berlalu. Ya, pollingnya saya tutup dulu. Dan pemenangnya adalah Mas Dedi. Yeay. Oke, ya. Nah, Mas Dedi, kebetulan saya juga saat ini sedang handle perwakilan dari BI Jatim yang dalam hal pendampingan untuk duta cinta bangga dan paham rupiah. Nah, Mas Dedi ini bisa jadi dutanya UPTD Jember ini dalam hal pelayanan. Oke, Mas Dedi boleh dong suaranya mana? Oke, mana Mas Dedi ini ya? Malu-malu kucing ini. Oke, saya mau tanya nih, yang jawab Pak Dedi. Oke, Pak Andre, kenapa milih Pak Dedi, Pak Andre? Pak Andre Limantara? Oke, Melayani wajib pajak dengan sepenuh hati. Bener Pak Bodro? Iya, betul. luar biasa. Oke, Mas Dedi lagi layanan kayaknya, Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya ya. Karena dengan sepenuh hati, Pak. Sepenuh hatinya itu seperti apa sih, Pak? Kan nggak kelihatan itu wujudnya. Penuh hati itu rasa atau wujudnya seperti apa? Tidak peduli dengan usia, status sudah menikah atau belum. Terus apa lagi Pak? Gender. Apa lagi? Oke, luar biasa nih. Ini dari customer luar ya, luar dari kantor. Nyampaikan bahwa, Pak Dedi itu luar biasa. Nggak beda-bedain gitu ya, Pak ya. Semuanya diperlakukan sama. Oke, dan sama-sama bagusnya. Ya, tidak ada, maksudnya sama-sama kurang bagusnya. Enggak, ini sama-sama bagusnya. Tidak ada pembedaan gender dan juga faktor usia ya. Oke, baik. Bapak Ibu pernah nggak dikomplain sama Mas Dedi? Pernah nggak Pak Andre? Atau Pak Andre pernah komplain sama Mas Dedi nggak? Sering, sering, sering. Nggak pernah. Oke, Bu Ayu nggak pernah ya. Nah, ini menandakan bahwa Pak Dedi ini luar dalam bagus maksudnya dalam memberikan pelayanan atau feedbacknya kepada Pak Dedi juga mungkin ada pun itu minim ya. Bu Ayu sendiri nggak pernah kan, nggak pernah komplain kepada Mas Dedi. Oke, Mas Dedi nanti saya pengen lihat wajahnya Mas Dedi. Dan Bapak Ibu pernah nggak saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir apa sih dampaknya kalau kita tidak memberikan pelayanan yang optimal atau yang prima. Oke, pernah melihat video ini nggak Bapak Ibu? Boleh dong open mic. Tahu nggak video-video baru-baru ini tentang pelayaran? Tahu, Tahu Mas Arya? Belum. siap tahu. Ya. Tentang apa tuh Mas Arya? Siap mau izin. Itu mengenai Ya. seseorang yang mengaku dari pelayaran. Oke, boleh clue-nya lebih detail lagi? Mengaku dia background pelayaran, akan tetapi setelah ditelusuri, dia tidak menunjukkan bahwa dia dari pelayaran dan hanya bekerja di pelabuhan saja. Tapi dia menggunakan background itu untuk membuat statusnya agar lebih terlihat lebih tinggi lah dari orang-orang yang di video itu adalah kasusnya adalah dengan ojek online. Terima kasih. Oke, baik. Tepat sekali. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali case ini. Karena dampaknya apa sih? Dampaknya sampai beliau sendiri di penjara.
Beliau dan orang tuanya dan juga kakaknya dimasukkan buih jadi tersangka. Ya, saya akan share dulu sebentar. Oke. Ini adalah kisah nyata Bapak Ibu yang baru-baru ini viral banget. Bentar, saya zoom-nya saya buka dulu. Oke, sudah terlihatkah? Sudah terlihat video saya? Sudah. Oke, baik. Aku nih wong pelayaran, Mbak. Aku urusannya ro ngene lho. Lah iya ya wes terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin, Ro? Loh, Mas. Kowe Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee-ne, iki, Ro? Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Oh, Awak sing- dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Iya. Aku masalah ro kowe. Saya mau menjelaskan sistemnya. Aku Karena dia omongan ro kowe. dia Aku omongan ro kowe, Mas. Saya Sing kasih nyambut sama- sapa? Rasa bunga-bunga. Bakterani. siapa yang teriak-teriak? Kowe mau buat Bukan ya. Detik-detik Mas pelayaran ngamuk dan aniaya driver Shopee Food perkara pesanan telat 5 menit. Seorang pria bernama Takbirda di Yogyakarta yang mengaku sebagai pegawai pelayaran, mendadak menjadi sorotan warganet setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang driver Shopee Food dan pacarnya. Kejadian ini memicu kemarahan publik hingga ratusan driver ojek online menggeruduk rumah Takbirda di Bantulan Godean Sleman, Sabtu, 5 Juli 2000. Setelah kejadian, keduanya melaporkan kasus ini ke Polresta Sleman pada Jumat, 4 Juli 2000. Hukum. Kemarahan driver Shopee Food lantas memuncak. Pada Sabtu, 5 Juli 2025, dini hari ratusan driver berjaket oranye mendatangi rumah Takbirda di Bantulan sebagai bentuk solidaritas. Hambatan itu, terjadi cekcok, jelasnya. Tapi ketegangan tidak dapat sepenuhnya diredam. Polresta Sleman. Pihak kepolisian juga kini terus mendalami laporan dan bukti yang diajukan oleh korban. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi hanya karena kalau boleh kita analisa ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, Mas Arya lagi, Pak Sigit juga boleh. Pak Sigit, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini ceritanya, saya jelaskan dulu. Ceritanya, dampaknya, jadi ya, dampaknya 3 orang jadi tersangka. Ya, Takbirda, ayahnya, dan juga kakak dari Takbirda yang mengaku seorang dari pelayaran. Artinya kalau seorang pelayaran itu maksudnya adalah disiplin. Telat 5 menit itu berarti bagi mereka. Yang terjadi si driver Shopee Food dan juga pacarnya ya waktu itu yang disampaikan, dia itu sampai luka-luka dan lapor ke polisi. Ketika lapor di polisi, si Takbirda ini ternyata rumahnya didatangi oleh pengunjung atau teman-teman dari Shopee atau ojol ya, lainnya sampai ratusan. Yang terjadi apalagi, karena di rumah tidak ada, mereka berangkat ke kantor polisi setempat mencari Takbirda di mana. Ternyata benar Takbirda ini sedang sembunyi di kantor polisi, dia mengamankan diri. Ya, setelah di sana disampaikan saya minta maaf, polisi pun menyampaikan permintaan maaf dan lain sebagainya. Namun ternyata beberapa ratusan driver ini tidak terima, kembali lagi ke rumahnya Takbirda. Sampai ada mobil polisi yang datang ke rumahnya. Namun ternyata yang terjadi, justru mobil polisi itu dibakar. Semakin terjadi keributan dan akhirnya ditetapkanlah 3 orang ini menjadi tersangka. Kenapa hal ini terjadi? Nah, Pak Sigit sebenarnya boleh saya tahu Pak Sigit, faktor apa sih Pak Sigit kok sampai emosi si Takbirda dan juga si ada tadi suara yang kita dengar ya keras juga ya dari pasangan si driver ini. Oke, boleh saya melihat dari sudut pandang. Saya ingin mendengar dari sudut pandang Pak Sigit. Silahkan Pak Sigit. Itu yang apa? Ojek online-nya ya Bu ya yang kena. Betul. Nah, itu karena apa? Tuntutan beliaunya itu tidak dituruti, jadi keluarga dan teman itu menjadi gelap mata, hatinya tidak bisa sabar. Oke, baik. Saya menangkap 2 poin. 1, tuntutannya terlalu tinggi, maunya on time. Tapi ternyata fakta di jalanan kita tidak tahu ya Pak ya. Mungkinkah ada macet dan lain sebagainya. Yang kedua yang saya tangkap adalah sabar. Nggak bisa sabar gitu ya. Nah, betul sekali Pak Sigit.
Karena ceritanya begini, lebih detailnya. Ya, si kakaknya ini ternyata ikut membantu si adiknya untuk mendorong si perempuan. Ya, kemudian ayahnya pun ikut dan lain sebagainya. Akhirnya si pasangan dari si driver online ini jatuh berkali-kali dan akhirnya sampai terluka. Ada bekasnya. Nah, bekas inilah yang ditunjukkan pada polisi sebagai kekerasan gitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nanti kita akan cek apa pengaruh sabar, apa hubungan sabar dengan keluarga, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Nah, video pelajaran kita lewati, ya. Saya ingin flashback. Bapak Ibu, siapa yang saat ini bertugas di bagian admin digital marketing dari tim OPT Jember? Apakah ada yang ditugaskan sebagai tim admin? Humas ada? Nah, saya ingin menyampaikan. Ada Humas. Oke. Ada ya, Oleh siapa? saya dan Mbak Sinta. Arya. Oh, Mas Arya dan Mbak Sinta. Oke, cocok nih. Mas, selama ini ada yang komplain nggak? Untuk komplain ada. Banyak nggak, Mas? Bukan banyak, saya tanya banyak nggak, Mas? Ya, Sehari berapa? sehari kadang nggak nentu, kadang ada, kadang tidak. Gitu. Oke, baik. Ya. Apakah selama ini pernah ada survei kepuasan pelanggan? Enggak. Ya, boleh nyontoh ke temannya, boleh. Karena Mas Arya masih baru ya. Boleh, boleh. Kalau friend, ya nilainya 50% kalau friend. Ada SKM, Bu. Di setiap ya? samsat. Iya. Survei kepuasan masyarakat gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Mas Arya, Pak Sigit, apakah Bapak Ibu tahu? Nggak apa-apa. Karena sudah membantu menjawab Pak Sigit ya, terima kasih. Apakah Bapak Ibu tahu dampak dari, nih ya, beliau adalah seorang pendiri Amazon. Amazon itu seperti Shopee, yang lebih dulu sangat terkenal dan maju ya di Amerika. Beliau adalah Jeff Bezos, ya, pendiri Amazon.com. Beliau menyatakan bahwa jika Anda membuat pelanggan tidak senang di dunia nyata, ya, maka kita akan bercerita hanya kepada 6 teman. Tapi kalau kita bercerita atau kalau kita memberikan pelayanan yang tidak baik kepada seseorang di dunia maya, tadi di dunia maya menggunakan Shopee Food ya, berapa banyak orang yang kecewa, berapa banyak orang yang ikut marah. Ternyata setelah dihitung ada 6.000 orang ya yang akan ikut emosi. Tadi yang kita lihat mungkin 300 atau 200-an orang ya yang datang ke rumahnya Takbirda. Tetapi orang yang membaca media sosial itu ikut gemes. Setiap kali saya mengisi sesi ini ikut gemes juga gitu mereka. Ya, saya mengisi sesi ini saya tampilkan. Ayo kita refleksi yuk. Karena ketika kita tidak tahu lawan bicara kita siapa. Apakah dia itu emosional? Apakah dia itu sosok yang memang sabar banget? Sehingga kita ketika terlambat 5 menit aja efeknya sampai dia sendiri harus dibui gitu. Hanya karena kurang sabar. Oke? Dan tadi saya ingin Bapak Ibu mencermati suara dari si pasangan dari si Shopee Food tadi ya. Sebenarnya ada yang menyampaikan bahwa saya sendiri menyampaikan sebenarnya kita juga nggak perlu ikutan tinggi nadanya ya si perempuan tadi tidak perlu tinggi jika kita bisa sama-sama menahan emosi. Tadi Pak Sigit menyampaikan sudah betul harapannya tinggi Bu. Nah Bapak Ibu saya minta tolong untuk silakan dibuka kameranya, silakan tangan kanan di atas ya, ikuti saya tangan kanan di atas ke area apalagi bagian pelayanan. Tangan kiri di bawah. Nah, apa hubungannya dengan ini ya? Saya ingin menunjukkan bahwa tangan kanan adalah layanan. Tangan kiri adalah harapan. Nah, tadi yang terjadi
Bapak-bapak ini ya yang pesan kopi fore ya, Pak Takbir itu pesan kopi fore. Dia merasa layanannya tidak baik, maka tangan kanan kita turun ke bawah. Harapannya dia harusnya kopi datang tepat waktu. Misalkan jam 10 tap, datang tepat waktu. Ternyata dia datang jam 10 lebih 5. Maka layanan kita rendah. Harapannya tinggi. Benar tadi analisanya Pak Sigit. Harapannya tinggi, Bu. Betul. Apa yang terjadi kalau orang di PHP-in? Harapannya tinggi, kemudian layanannya rendah. Senyumnya seperti apa? Bisa dilihat? Yuk ekspresi kita ikutin. Senyumnya jadi sedih ya. Karena harapannya tinggi. Apa yang terjadi ketika sama datar? Oke, yang sama, maaf. Ketika datar, ternyata ketika harapan dan layanan kita sama, Mas Arya, senyum kita juga datar. Senyum orang lain yang kita layani itu datar. Contoh, Bu Ayu, Pak Faisal minta laporannya dikirimkan hari Jumat jam 10. Pak Arya, Mas Arya menyerahkannya hari Jumat jam 10. Maka, ya udah, makasih ya. Mungkin responnya seperti itu aja ya. Makasih. Makasih Arya. Apa yang terjadi kalau layanan kita lebih tinggi? Layanan kita lebih tinggi, harapannya lebih rendah. Mas Arya, tolong setiap hari Minggu, karena Mas Arya masih baru, saya minta setiap hari Minggu Mas Arya lembur, masuk ya. Ini permintaan dari Bu Ayu, nih misal nih. Mas Arya tenang aja, nanti masalah apa namanya lembur tetap terbayar. Tapi saya minta komitmennya selama 3 bulan ke depan, Mas Arya setiap minggu masuk. Ini harapannya, ya harapannya atasannya Mas Arya tinggi ini. Ternyata Mas Arya menyampaikan siap Bu. Oke, udah datang tepat waktu atau bahkan lebih pagi lagi dari jadwal yang ditentukan. Ya, oke Mas Arya ini layanannya bagus banget nih. Maka senyum kita akan puaskan. Keren nih Mas Arya nih. Ya, atasan akan menyampaikan, keren nih Mas Arya. Bisa all out total untuk ya, total untuk perusahaan dan sesuai dengan komitmen bahkan lebih awal dari komitmen. Nah, contoh lagi, Mas Arya, tolong ambilkan saya, Pak Sigit nih yang bilang ya. Mas Arya, tolong dong Mas Arya. Saya minta tolong diambilkan kopi. Kopi saya tadi udah bikin di belakang, cuman tolong dibawain aja, saya lupa kelewatan. Kebetulan saya lihat Mas Arya menuju ke dapur gitu ya. Oke. Yang dilakukan Mas Arya, keren banget nih. Ya selain bawain kopi, bawain snack Pak untuk Pak Sigit. Karena dia tahu, Mas Arya tahu, Pak Sigit ini orangnya suka jajan yang asin-asin. Dibawainlah kerupuk. Ya. Jadi selain kopi dibawain kerupuk, ada plusnya. Maka Pak Sigit rasanya gimana Pak Sigit? Seneng ya? Oke. Ya, saya senang ya dibawain kopi ada plusnya. Mantap. Mantap tuh Mas ya. Maka senyumnya Pak Sigit akan senyumnya akan happy tuh. Ya, senyumnya yang tengah. Nah, oke. Mas Arya, yuk kita bermain Mas Arya. Karena yang di bidang pelayanan Mas Arya ya. Mas Arya, kita main Mas Arya. Dan Bapak Ibu semuanya boleh ya ikuti saya. Kalau saya senyumnya turun ke bawah, maka tangannya gimana? Senyumnya ke bawah. Maka tangannya adalah kanan di bawah, kiri. Oke, good. Kalau senyum saya biasa aja. Datar. Yes, good. Kalau senyum saya turun, maka tangannya gimana? Turun, turun, turun. Oke, kalau senyum saya puas ke atas. Yes, oke, good. Ya, seperti itu ya analoginya. Jadi sebenarnya memberikan layanan yang excellent itu caranya dengan cara melampaui dari batasan. Maksudnya melampaui batasannya apa? Batasannya adalah minta laporan dikirimkan hari Jumat jam 10. Maka jam 10 maka akan biasa. Tetapi kalau Mas Arya menyerahkan kopi sama snacknya, ada yang minta air putih, dibawain tisu. Karena saya tahu ibu-ibu itu kalau minum biasanya lipstiknya nempel di gelas. Jadi Mas Arya bawain tisu.
Bu, ini untuk ngelap lipstick ya, di gelas gitu. Atau Bu, kalau ada ini Bu, airnya ya, biasanya ibu-ibu ya sambil ngobrol atau bekasnya minum teh, kopi, ya ada di nempel di bibir, boleh ya Bu, nanti dilap pakai itu tisu Bu. Itu luar biasa nih Mas Arya ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa prinsip dari pelayanan prima adalah seperti ini. Ya, melebihi dari apa yang diminta oleh orang lain. Kita masuk slide berikutnya. Nah, sebentar, saya tutup dulu. Oke. Bapak Ibu, boleh tuliskan di kolom chat. Siapakah yang disebut dengan pelanggan? Berkaitan dengan orang yang kita layani. Pelayanan. Ada orang yang kita layani disebut pelanggan. Siapakah yang disebut pelanggan? Yang ini tadi ya. Jika Anda membuat pelanggan tidak senang di internet, mereka dapat bercerita kepada 6.000 teman. Pertanyaan saya, siapakah yang disebut pelanggan? Tadi sudah dibahas spill sedikit oleh Pak Sahid ya. Oke. Boleh saya akan panggil Kak Fabiola. Kak Fabiola, pelanggan itu Kak Fabiola. Ya, Kak Fabiolanya mungkin lagi, ya. Kak Fabiola, pelanggan itu siapa sih? Iya, Gimana Mbak? Boleh diulang? ya. Pelanggan itu siapa Kak Fabiola? Pelanggan itu raja. Di tempat bekerja yang disebut pelanggan itu siapa? Maaf, kurang dengar Mbak. Oke, yang disebut pelanggan Kak Fabiola, pelanggan. Pelanggan itu Iya, siapa sih? Ya, pelanggan itu siapa Kak Fabiola? Pelanggan. pelanggan itu raja. Oke, sosoknya siapa? Yang di depan Kak Fabiola siapa? Sosok yang disebut pelanggan itu siapa Kak? Sosok yang disebut pelanggan, seseorang gitu maksudnya. Iya, siapa? Pelanggan yang di customernya Kak Fabiola saat ini siapa? WP, wajib pajak. Oke, wujudnya siapa? Gimana? Orang-orang yang WP itu siapa saja? Siapa saja yang disebut dengan WP? Masyarakat. Oke, masyarakat. Ada lagi? Siapa lagi? Orang terdekat mungkin. Yes, good. Siapa lagi? Betul? Hmm, partner kerja juga bisa. Yes, betul. Siapa aja yang kira-kira membayar pajak? Iya, Ya, itu tadi cukup? iya. Oke, baik. Nah, saya akan masuk. Tadi Pak Sahid menyampaikan pelanggan itu ada dua ya, prime customer sama secondary customer. Oke, di dalam ilmu pemasaran yang disebut pelanggan itu ada dua, pelanggan internal dan juga eksternal. Siapa sih yang disebut pelanggan internal? Kita bagi menjadi empat, atas, bawah, kanan, kiri. Atas itu adalah atasan kita, atasan Kak Fabiola. Yang di bawah itu adalah bawahan Kak Fabiola. Di kiri adalah partner Kak Fabiola. Di kanan adalah rekan kerja atau vendor-vendornya Kak Fabiola. Ya. Lalu, siapakah yang eksternal? Eksternal tadi betul. Orang-orang yang bayar pajak. Orang-orang yang membeli atau menyerahkan uangnya, menyerahkan nilai sesuatu, uang ya, transaksi di situ terjadi transaksi, mereka lah yang disebut pelanggan eksternal. Termasuk teman saya itu pelanggan eksternal juga ya Bu ya, bisa jadi ya, karena mereka juga bayar pajak. Kak Fabiola mungkin menagih juga teman yang di sebelahnya ya. Kak Fabiola juga menagih orang tuanya, yes. Nah untuk itu kita harus memberikan pelayanan prima, harus senyum, harus iya. Yes, sama OB iya, sama security iya. Adakah di sini Bapak Ibu yang setiap pagi menyapa security-nya? Menyapa tukang parkirnya? Ada ya Kak Fabiola ya? Kak Fabiola udah begitu ya? Oke, good. Jadi secara ilmu pemasaran menurut Bapak Kotler dan Keller, Philip Kotler ini adalah ahli pemasaran. Beliau menyampaikan pelanggan ada dua.
ya, internal dan eksternal. Eksternal yang membeli produk kita, yang menyerahkan uang. Yang internal ini adalah orang-orang yang membuat nilai kita tinggi, siapa saja mereka yang support kita, bisa jadi keluarga, bisa jadi atasan, bawahan, teman kita di sebelah, dan juga vendor-vendor misalkan ya tukang AC, kemudian yang supplier ATK ke kantor kita. Berarti kita harus baik ke mereka. Ya, sama siapa aja kita harus baik. Ya. Nah, ada yang marah-marah kayak gini nggak Pak Arya? Pak Dimas atau Pak Dedi? Ada nggak? Pernah nggak lihat orang seperti ini sampai teleponnya atau handphonenya diblokir? Ada nggak yang kayak gini? Ya, atau teman-teman sendiri nih. Teman-teman dari Bapeda sendiri nih, yang ekspresinya seperti ini. Nah, kalau ada, nanti kita akan latihan sebentar ya. Ada nggak, Mas Arya? Ya. Ada nggak yang Ya, ekspresinya sampai marah kayak gitu? Ada, Mas? dari teman-teman yang lain mungkin pernah. Mas Dani, Iya. Bu Rachel, ada nggak Bu Rachel yang ekspresinya itu sampai seperti ini, Bu Rachel? Customernya atau pelanggannya? Atau partnernya sendiri? Sampai keluar bahasa Surabayaan, ada nggak? Ya, jadi Bapak Ibu, dunia ini kan sementara ya, dan pekerjaan kita memang pekerjaan yang ya bisa dianggap ya, ya pekerjaan utama oke, tapi jangan sampai pekerjaan kita ini mengganggu emosi kita gitu ya, mempermainkan emosi kita. Oke, Mas Agung, yang mana Mas Agung yang suka ini ya? Tadi Mas Arya bilang keluarga masyarakat. Oke, good. Ada WP, yes, good. Ya, pelanggan kita keluarga, wajib pajak, dan masyarakat sekitar. Yes. Jadi, tadi saya sempurnakan menurut teori pemasaran, pelanggan ada 2. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman dalam memberikan penagihan atau mengingatkan wajib pajak ya, ketemu atau bahkan mengalami perasaan seperti ini ekspresinya? Takut. Aku takut lah ketemu petugas pajak yang namanya Pak Agung, orangnya galak, orangnya kumisnya tebel. Atau ada nggak Bapak Ibu, ketika ketemu dengan pelanggan tuh orangnya atau bahkan kita merasa, aduh, kok habis dimarahin? Dada saya sesek. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga yang santai. Santai aja. Ini cuma kerjaan doang kan. Di rumah kan juga ketemu dengan keluarga. Kita harus ketemu dengan orang lain yang harus kita senangkan. Ada nggak yang ngerasa seperti ini ya? Pojok kanan atau bahkan kiri? Nah, kalau ada, Bapak Ibu, kemarin saya sempat kita waktu di sesi technical meeting kemarin ya. Pernah nggak Bu diblokir? Pernah nggak Bu blokir nomor orang? Karena sering marah-marah tuh customernya. Siapa yang pernah blokir? Suara saya kenceng banget ya. Oke. Ada yang pernah blokir nomor customer Pak Dani? Pernah memblokir Pak karena sering dimarah-marahin Pak? Ada Pak Dani? No feedback ini ya. Oke. Boleh dijawab di kolom chat. Oke. Gimana Ada Bu, ngeblokir apa diblokir? Dua-duanya. Pak pernah nggak dimarahin Pak? Terus kemudian menguras emosinya Bapak? Pernah Bu, itu kebetulan kita dinas keluar masih by WA Bu itu Bu. Oke. Itu by Baik. WA. Baru WA pertama udah keluar kebun binatang Surabaya itu keluar semua Bu. Terus rasanya gimana Pak? Ketika dibilang harimau, monyet gitu ya? Ya kita harus dengan kepala dingin, tidak menanggapi WP tersebut dengan juga emosi atau dengan marah-marah juga. Kita menjelaskan secara detail maksud dan tujuan bahwa sebenarnya tujuannya itu biar sama-sama baik Bu. Kita dapat informasi, WP dapat informasi gitu Bu. Oke, baik. Good Pak ya.
Pak Dani pengalamannya mungkin sudah puluhan tahun ya. Nah, ada yang baru merasa aduh Bu, sakit Bu dada saya Bu, digituin Bu. Aduh Bu, sakit Bu hati saya Bu. Ya, Bapak Ibu, jadi memang beberapa kali saya ketemu dengan ya staf yang Gen Z ini agak rapuh gitu ya, mohon maaf ya saya sampaikan karena ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya sharing atau mengajar, ada yang marah, ada yang enak berinteraksi, dan ada yang takut. Pak Sigit ya, Pak Dani sudah berpengalaman banget. Nah, nanti Pak Dani bisa sebagai tempat sharing, mungkin kalau ada pojok curhat gitu ya, jadi tempat curhat ya teman-teman. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan ya supaya kita bisa lebih ini ya, lebih bijak dalam menangani orang yang marah-marah ke kita atau bahkan bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi. Nah, ya apalagi di Surabaya ini luar biasa ya, udah panas, hawanya orang Surabaya ini juga mudah emosi, senggol bacok gitu ya kalau orang Surabaya. Nah, kenapa sih orang itu bisa emosional? Ya, contoh tadi, kejadian Pak Takbirda. Kok sampai bapaknya terseret, kakaknya terseret. Orang yang marah, Bapak Ibu, itu karena sehari-harinya sudah biasa mendengar kata-kata amarah atau emosi. Contoh nih, ini zaman dulu kakeknya bilang, kamu bodoh. Ya, lalu kakeknya bicara ke ayahnya ya. Ayah ini, seorang ayah, bicara ke anaknya. Payah, nyusahin, dengan segala bahasa-bahasa negatif. Nah, peran kita harus punya tameng. Supaya kita berbicara kepada anak kita. Supaya apa yang keluar dari bibir kita adalah kata-kata justru kebalikannya. Aku bangga sama kamu, Nak. I love you. Ya, jadi perlu ada tameng di sini. Kenapa tadi Pak Takbirda ya, Mas Takbirda tadi bisa disupport oleh orang tuanya? Ternyata memang orang tuanya juga tadi ya ikut membantu mendorong, bukannya menenangkan. Kenapa kok sampai kakaknya juga begitu? Karena memang hal-hal seperti itu sudah biasa mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika tersentil sedikit egonya, emosinya, maka yang keluar adalah amarah. Seseorang yang tersenggol sedikit egonya, ego seseorang itu macam-macam Bapak Ibu. Bisa harga dirinya disenggol, bisa dia merasa malu sehingga egonya senggol, yang keluar adalah emosi, marah. Nah, kalau kita dalam keadaan panas-panas nagih, kebun binatangnya keluar, oke, tugas saya memang seperti ini. Ada teknik pernafasan dalam dengan cara tarik nafas 4 tarikan, 7 ditahan, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Tapi pernafasan ini menggunakan perut Bapak Ibu ya, bukan dadanya bergerak ini, bukan, tapi dengan cara tarik nafas, kemudian ditahan, tahannya di perut, selama 7 hitungan, kemudian dihembuskan lewat mulut selama 8 hitungan. Jadi kalau Bapak Ibu Pak Dani, Pak Dani sudah ahli, udah expert ya. Oke, sudah expert, mungkin pernah melakukan teknik-teknik ini ya. Untuk teman-teman boleh melakukan teknik ini. Atau tadi Pak Syahid memberikan seperti ini ya. Ketika kita menyentuh titik ini Bapak Ibu, ya, ini aliran darah akan turun. Saya sedang menggunakan teknik ini untuk menerapi yang tadi ada yang self harm ya anaknya, kemudian ada yang dulu seorang guru yang pernah dilecehkan saat dia sendiri masih SD, kemudian sampai sekarang dia masih terngiang sehingga introvert ya. Saya gunakan teknik untuk menekan beberapa titik dan akhirnya dalam waktu 1 bulan dia sudah berubah drastis. Oke, nah Bapak Ibu lakukan hal-hal kecil karena memberikan pelayanan yang prima itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk berubah. Mulai dari senyum dulu kita latih. Senyum yang tulus itu seperti apa? Nanti kita akan praktek senyum yang tulus ya Bapak Ibu. Dan kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan akan menarik orang-orang yang senang juga kepada kita. Selama saya menagih di bidang penagihan atau selama saya menjadi seorang marketing di bank, 13 tahun saya bekerja di perbankan, dalam kurun waktu sekitar 6-7 tahun, saya menagih juga. Alhamdulillah, yang marah-marah tidak ada.
justru kita jadi semakin akrab. Ya, alhamdulillah. Memang kalau saya bawa teman saya marah karena nggak terima. Orang ini udah dikasih hutangan tapi nggak mau bayar dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah emosi sehingga nggak mau ketemu dengan teman saya. Kembali lagi ke saya. Padahal tujuannya waktu itu mau saya peralihan karena saya harus pindah ke Jakarta, pendidikan di Jakarta. Saya mengenalkan teman saya supaya dia yang meneruskan pekerjaan saya. Ternyata baru kenalan sudah emosi. Ya, karena sama-sama teman saya emosi, beliau merasa tertekan dengan cara nada suaranya yang menyerang. Nggak bisa Bapak harus bayar dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini ilmu penting, tapi oke, sebelum ke arah sini. Bapak Ibu, tolong dituliskan 3 hal kekuatan Bapak Ibu dan 3 hal kelemahan Bapak Ibu di kolom chat. Dalam melayani, contoh saya nggak sabaran, saya emosional, saya temperamen, itu masuk negatif. Kelebihannya, saya pandai berkata-kata, misalkan ya, mencari kata-kata yang ini saya pandai, saya dalam menagih selalu on time, ya. Kemudian kelebihan lainnya adalah saya selalu tersenyum saat bertemu dengan seorang. Nah, itu boleh. Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Sebutkan 3 kelebihan dan 3 kelemahannya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Waktunya 1 menit ya. 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Oke, belum ada yang masuk. Apakah sulit? Oke, Pak Dani sudah? Pak Zaki, cukup sabar saat menghadapi WP. Oke. Terlalu kaku kekurangannya. Oke. Bu Rahel saat melayani harus bisa sabar dan menata hati supaya bisa meredam emosi. Kelebihan dari Bu Rahel apa, Bu Rahel? Dan kelemahan Bu Rahel apa? Kelebihannya? Sudah sabar? Sudah meredam emosi? Insya Allah. Oke, silakan. Oke, ya itu kelebihannya. Kelemahannya apa, Bu Rahel? Kelemahannya masih suka kepikiran gitu misalkan. Ya pasti. Oke, ya. Nah, kita ya. Lawan bicara kita selalu dengan nada tinggi, ya kita harus bisa di bawahnya. Walaupun di hati sebenarnya merasa kesal, tapi tetap kita harus di bawahnya. Baik. Ada lagi? Teman-teman silakan, Bapak Ibu. Oke. Baik, sudah banyak ini yang menuliskan. Bapak Ibu, kenapa saya minta ini? Saya akan di depan Bapak Ibu tolong disiapkan kertas kalau ada ya, kertas sama ballpoint. Ya, kita akan latihan sedikit untuk memunculkan potensi dan mengeliminir kelemahan Bapak Ibu ya. Oke, 1 yang ingin saya baca adalah Pak Zaki tadi sudah. Oke, kelebihan sabar, murah senyum, kelemahan overthinking, Kak Arya. Oke, nggak bisa tidur gitu Kak Arya ya. Overthinkingnya ya, tegang semua gitu ya. Sopan, ramah, selalu tersenyum karena melayani sepenuh hati. Oke, belum berpengalaman, kaku, cepat lelah karena energi sosial tidak banyak. Introvert kah? Pak Kahfi, Mas Kahfi? Oke, sabar, senyum, legowo. Pak Dani luar biasa. Tetapi kelemahannya kurang luwes, bosanan. Oke. Jadi kalau nagih tiba-tiba bosan gitu Pak. Oh ya, dia lagi gitu. Kemudian Pak Sigit, tidak fokus, malas. Terus nagih gitu Pak. Tidak sombong, sabar, dan tidak mudah emosi. Wah, ini kelebihan semua ini. Nggak ada kelemahannya Pak Sigit.
Oke, kekurangannya emosi kalau dengar kata-kata menyinggung, panik, cepat lelah, kelebihannya pengen menolong semua orang, suka senyum sesuai aturan. Wow, luar biasa Bu Ayu nih. Oke, yuk Bapak Ibu, tolong dituliskan dari 3 kelemahan tadi, satu yang paling ingin segera dieliminir, dikurangi, dan dirasa sangat mengganggu. Karya tadi cuma satu ya, overthinking ya. Silakan ditulis di kertas, yang besar tulisannya. Oke, Kak Arya, silakan ditulis di kertas yang besar. Kak Resti, Pak Zaki, ya silakan ditulis yang besar. Pak Dani, nggak ada Pak Dani kertasnya, nggak apa-apa deh. Oke, ditulis yang besar Pak. Oke ya. Oke, boleh ditunjukkan ke saya, Mas Arya. Yuk, tunjukin ke saya Mas. Apa yang mau dieliminir nih? Apa yang mau diselesaikan? Overthinking? Cuman satu ya soalnya tadi. Oke, baik. Tulis yang besar. Oke, Pak Zaki. Malu? Oke, good. Kak Resti, ada? Oke, tulis yang besar ya. Oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk merenung sebentar ya. 30 detik aja, 15 detik aja, nggak usah lama-lama. 15 detik. Saya minta Bapak Ibu berimajinasi sebaliknya. Saya, ya, sebaliknya, tidak overthinking ya. Saya lebih cuek, nggak apa-apa. Saya lebih cuek. Saya lebih, kalau tidak pemalu, saya lebih berani, ya. Kalau malas, saya lebih giat. Ya, bayangkan Bapak Ibu giat nagih. Bayangkan Kak Arya habis dimarahin tetap tegar. Cuek, ya. Dimarahin atasan tetap tegar, tetap cuek. Ya, nggak apa-apa. Diterima, tetapi tidak dimasukkan ke hati terlalu dalam, ya. Oke, Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu silakan untuk satu, ya. Membayangkan, sebentar. Saya iringi musik dulu. Oke, 15 detik saja ya. Mas Arya, Mas Zaki, Kak Resti, Bapak Ibu semuanya, boleh sambil merem, bayangkan Anda sebaliknya. Dimarahin seperti apa, saya tetap tersenyum. Nggak ada masalah, senyum aja. Nggak bisa tidur, tarik nafas panjang, bayangkan yang indah-indah, kemudian tidur. Overthinkingnya tidak terjadi. Saya malas, saya jadi lebih giat ketemu dengan orang. Kenapa? Karena pekerjaan adalah ibadah. Ya, pekerjaan saya adalah ibadah. Oke, sekarang tugasnya Bapak Ibu adalah coret kata-kata negatif tadi. Coret yang besar. Menjadi saya yang malah saya lebih giat. Saya lebih semangat. Kak Zaki tadi yang marah, saya lebih sabar. Oke. Tidak enakan, saya lebih bisa menerima. People pleaser kebalikannya, saya akan bilang tidak. Saya berani bilang tidak. Saya bilang tidak harus ikut training berapa kali. Hanya karena saya tidak bisa bilang tidak. Oke, yang besar ya Kak ya. Saya lebih berani. Saya lebih percaya diri. Saya lebih semangat. Oke? Oke, yes, good Kak Resti. Oke. Ya. Bapak Ibu silahkan. Ya. Diremas. Ya, diremas sambil bayangkan saya lebih percaya. Saya lebih merasa bahagia. Yang suka sedih mungkin suka marah-marah, saya lebih sabar. Saya lebih sabar. Bayangkan. Oke, Kak Resti, apa yang Kak Resti rasakan? Oke, boleh unmute. Ada perasaan lebih berbeda? Ada perasaan berbeda? Lebih optimis, lebih percaya diri? Apa yang Kak Resti rasakan? Kalau biasanya saya menggunakan teknik balon Bapak Ibu, kalau offline ya. Baru sampai niup balon, kemudian memeluk, sudah ada yang nangis. Karena memang luka batinnya begitu dalam. Ya.
Oke. Boleh ditulis di kolom chat. Oh, maaf sedang pelayaran, Kak. Boleh tulis kolom chat. Ya. Saya lebih semangat, lebih fokus. Pak Sigit, terima kasih. Kahfi, jangan merem. Tidur nanti. Oke, kita masuk ya. Selanjutnya. Oke. Kak, ini penting untuk teman-teman yang milenial dan Gen Z ya. Atau yang mudah merasa overthinking dan merasa, oh, jadi apa sih, kenapa sih Kak Kak Arya ya suka overthinking? Karena Kak Arya bener nggak? Kak Arya suka mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Kak Arya mempertimbangkan perbuatan orang lain. Apa yang terjadi masa depan, perasaan orang lain. Bener nggak? Ini yang Kak Arya rasakan. Pendapat orang lain. Terlalu mikirin orang lain. Mulai saat ini, kita lebih fokus memperbaiki diri saja. Bagaimana cara memperlakukan wajib pajak saya? Yang karakter orangnya begini, saya harus gimana? Tindakanku seperti apa? Perkataanku seperti apa? Pikiranku seperti apa? Cara mengatur emosiku, lebih baik saya fokus ke arah sana. Sabar, sabar, sabar. Oke, orang yang nggak bisa ditemui, di WA nggak bisa, oke nggak apa-apa. Saya coba untuk 2 hari lagi, saya coba lagi, saya coba lagi. Media sosialnya nyala, saya masuk ke Instagramnya. Facebooknya nyala, saya masuk ke Facebooknya. Nggak bisa semuanya, saya kirim surat. Karena ternyata ada orang yang mematikan media sosialnya, mungkin lama nomornya nggak terpakai, atau dia pernah ada masalah hukum dan lain sebagainya, sehingga lost kontak nomornya, Instagramnya kita lost kontak, dan ketika dia bebas, yang dilakukan adalah dikirimin surat, dan beliau dengan senang hati datang ke kantor yang menagih. Ya, Bapak Ibu. Karena sudah merasa berubah. Sudah cukup waktu itu saya dilaporkan dan lain sebagainya, saya akan bertanggung jawab. Kalau ada yang sampai seperti itu, ya. Bapak Ibu, ini sikat-sikat aja, ada teori yang ingin saya sampaikan, tetap harus saya sampaikan teorinya ya. Etika pelayanan publik itu seperti apa sih menurut seorang ahli ya? Liang Ji ini seorang ahli, Bapak Ibu. Beliau menyampaikan bahwa etika pelayanan adalah prinsip etika pelayanan publik yang meliputi kejujuran, integritas. Tadi saya sudah melihat Bapak Ibu kelebihannya apa saja masuk di dalam sini ya. Memegang janji, kesetiaan, keadilan, perhatian. Nah, ada yang perhatian, ada yang cara bicaranya juga saya udah semangat Bu, dan lain sebagainya. Tapi ada kelemahan juga. Nah, Bapak Ibu, kelemahan inilah yang jangan sampai dia terus-terus mengakar dalam diri. Ya, dan lain sebagainya ini. Nah, unggul ini artinya Bapak Ibu bisa kita masukkan dalam pelayanan. Orang yang memberikan pelayanan yang prima, artinya kalau diminta apa, saya harus memberikan pelayanan yang lebih. Oke. Lanjut. Ini penting saya sampaikan, teorinya bisa dipelajari Bapak Ibu, ya singkat saja. Ini penting. Bapak Ibu disebut memiliki pelayanan prima kalau contoh ada yang berbisnis online. Contoh Bapak Ibu menagih, kenapa Pak Dedi dianggap sosok yang memiliki pelayanan prima? Apakah Pak Dedi ini handal, mampu memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten, tepat waktu, layanan sesuai janji, tidak ada kesalahan sistem atau informasi? Apakah Kak Arya, sosok yang assurance, jaminan, kemampuan melayani dan mampu menanamkan kepercayaan dan beri rasa aman? Dia sosok yang profesional, mampu menjawab pertanyaan, sopan, dan penguasaan produk atau jasa. Ya, apakah seperti ini? Wujud fisiknya, Kak Arya itu orangnya bajunya rapih, Bu. Wujud fisiknya, dia selalu kukunya bersih, Bu. Rambutnya rapih, wangi lagi, Bu. Nah, apakah sosok UPTD Bapenda Jember sosok seperti ini sudah memiliki kualitas pelayanan prima? Namanya service quality yang disampaikan oleh Bapak Parasuraman. Ya, ada 5 dimensi. Kita singkatnya dengan RATER atau RATER. Reliability, assurance, tangible, empathy. Apakah Bu Rachel ketika ada yang merasa sakit, ya, Bu Rachel yang bersangkutan WP-nya ini sedang sakit kritis di rumah sakit, apakah kita datang menjenguk? Apakah kita tetap nagih nggak mau tahu, pokoknya bayar ya bayar, gitu ya? Ya, berarti kalau kita bayar ya bayar, berarti kita kurang nih empatinya. Yang manakah dari karyawan atau staf dari Bu Rachel, Pak Faisal yang belum memiliki sisi rater? Maka itu yang akan kalau memang kekurangannya di situ, saya akan tonjolkan kelebihan yang lainnya, dan saya akan memberikan pelatihan ataupun karena kalau empati ini sebenarnya tumbuh dari keluarga ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk setahun kerja muncul, bisa kalau dia mau berubah. Bisa nggak ujuk-ujuk
empati itu muncul dalam waktu satu pertemuan, nggak bisa. Ini harus ditumbuhkan atas kemauan dia sendiri dan lingkungan mencontohkan. Itu akan lebih cepat. Ya, ada yang WP-nya sakit tapi tetap kita nagih, ada yang WP-nya itu udah berangkat ke sini kecelakaan dan sebagainya, tetap kita nggak mau dengerin. Mohon maaf Pak, kan saya itu sebenarnya ke sini dari jam 2. Tapi di depan itu ada macet karena BBM. Jadi saya sampai sini jam 4. Tolong dong Pak dibukain Pak, tolong Pak dibukain loketnya Pak. Misalkan seperti itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tidak mau mendengarkan ataukah memberikan solusi yang lainnya? Ya. Solusi lainnya seperti apa? Oh ya, sini Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan misal nih udah tanggal jatuh temponya 31 Juli. Sedangkan pajaknya itu 31 Juli, batas akhirnya adalah 31 Juli itu juga. Ini sudah jam 11 malam gitu. Oke, nggak apa-apa saya bantu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian responsiveness, daya tanggap. Nah, kalau ada yang mungkin nggak bawa sesuatu, saya nggak bawa ballpoint, kita serahkan, kita kasih ballpoint. Jangan, saya nggak punya duit diutangin, enggak juga ya. Demi target diutangin gitu. Ya, responsiveness, daya tanggap. Nanti ketagihan kalau itu ya. Nah, daya tanggap seperti tadi Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan saya pengen Bu belajar cara bayar pajak lewat online, tapi saya nggak bisa. Saya ini kacamata saya sudah plusnya waktunya ganti nih. Nah, kita tanggap, mungkin pinjam HP-nya, kita betulin. Cara-caranya, langkah-langkahnya. Oke. Nah, peran atasan mesti memahami timnya apakah sudah memiliki writer. Jika belum, yuk dilatih di sini ya. Writer ya. Oke. Singkat saja Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan prima itu bisa dilihat dari mana sih? Orang yang profesional itu bisa dilihat dari mana? Nah, kalau hal-hal yang tangible, yang terlihat ini, ya, yang paling mudah adalah yang kelihatan. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, dalam ilmu komunikasi itu ada 3V. Ya, visual, verbal, dan voice. Yang paling besar pengaruhnya adalah visual. Besok kita akan belajar teknik tentang visual. Artinya, tanpa kita berbicara, tanpa saya berbicara, ya, tadi melihat aja dari baju dan lain sebagainya, dari wajah, sudah menggambarkan saya seperti apa sebenarnya. Saya melihat Bu Rachel yang cantik seperti ini, sebenarnya saya sudah bisa menerawang ya, menebak gitu ya. Bu Rachel seperti apa? Karena ada ilmunya, Ibu. Ya. Ada WP, contoh ya, wajib pajak yang pakai baju yang ngejreng. Artinya dia ini karakternya influencer. Besok kita akan belajar, saya beri spill-spillnya dulu ya. Influencer itu orangnya suka bercerita kemana-mana. Kalau orangnya itu, mereka kalau komplain, bisa kita beri pujian dengan menyampaikan apa yang dipakai. Dia haus akan pujian, orang-orang yang karakternya influencer ini. Orang yang karakternya dominan, contoh dari bajunya, sukanya pakai baju warna hitam, abu-abu, dan dia ini karakternya pemimpin, ya. Kemudian bajunya, pakaiannya itu klimis. Nah, ini karakternya antara D atau DISC, C, ya. Nah, besok kita akan belajar lebih detail ya. Ternyata ada ilmunya, yes, ada ilmunya. Dan ini menandakan bahwa kalau Bapak Ibu berpenampilan secara profesional, itu sebenarnya mencerminkan diri Bapak Ibu tanpa kita berbicara. Ya, oke. Penampilan ada 2, penampilan statis dan dinamis. Penampilan statis itu tidak bisa dirubah dalam satu waktu yang singkat. Penampilan dinamis itu mudah untuk dirubah. Contoh, bentuk tubuh bisa nggak dari bentuk tubuh berat badan 100 menjadi 70 dalam waktu singkat? No, ya. Ekspresi wajah bisa nggak dirubah dalam waktu singkat? Ya, bisa banget. Sebenarnya kita lagi sakit gigi, tapi karena harus profesional, maka saya harus tetap tersenyum. Oke? Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh, Bapak Ibu. Ya, sikap tubuh tetap profesional, walaupun Zoom harus tetap tegak. Nggak boleh terlalu dekat, dan nanti ada aturannya di sini ya. Oke, menjaga penampilan profesional. Bapak Ibu kenakan busana yang sesuai ketentuan ya, harus pakai ID card. Kemudian harus disetrika bajunya. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang baju-baju yang nggak disetrika, mungkin kerudung ya biasanya Bapak Ibu ya. Kerudungnya mungkin bisa disembunyikan daerah yang belum disetrika atau bekas lipatan. Kemudian pilih aksesoris. Kalau laki-laki tampil atau bekerja, gunakan maksimal aksesorisnya 3.
Kalau perempuan boleh 7. 3 itu apa saja? Kalau ada dasi atau ini, cincin, jam tangan, sama sebenarnya gelang tali itu juga kurang profesional ya Bapak Ibu ya. Sabuk, itu 3. Kalau perempuan 7 apa saja? Anting-anting, kemudian ada kacamata, ada bros. Sekarang ada yang pakai kerudung tapi pakai anting-anting ya, dan lain sebagainya. Hindari tato Bapak Ibu, menjaga kebersihan kulit, membawa deodoran atau sabun atau pasta gigi ya. Kemudian hindari pakaian terbuka. Baru-baru ini ada dari kementerian mana itu yang baru ketahuan kalau karyawannya tatonya full ya. Bahkan sampai mau di-resign-kan atau dikeluarkan karena ketahuan pakai tato. Nah, sikap tubuh profesional dapat dipraktekkan kalau Bapak Ibu offline biasanya saya akan praktekkan ya. Berjalan dengan percaya diri itu dengan tegak Bapak Ibu. Kemudian pandangan lurus ke depan. Kalau berjalan kita bungkuk itu menandakan bahwa ada emosi apa. Contoh, ketika Mas Arya, Mas Zaki dipanggil sama atasan, Kak Ismawan. Langkahnya cepat atau pelan? Sret, sret, sret ya. Kalau berjalannya cepat, artinya sangat percaya diri. Oke, semangat. Kalau tiba-tiba jalannya seret-seret, narik ini ya sepatunya, menandakan bahwa mungkin ada masalah nih, Mas Zaki sama Mas Arya. Atau ada laporan yang belum dikirimkan, janjinya belum terpenuhi. Atau ada masalah batin. Ya, yang kedua, berjabat tangan dengan menatap lawan wajah. Jadi mempengaruhi sekali ya Bapak Ibu ya. Emosi yang kita rasakan itu terlihat dari cara kita jalan, cara kita menunduk, badan kita seperti apa. Kita tidak berani menatap mata orang lain kalau kita menutup sesuatu. Duduk dengan tegap, walaupun kita zoom, kita mesti duduk dengan tegap dan menjaga postur badan. Ini kalau ketemu dengan pejabat atau lawan bicara kita, WP kita adalah sosok yang memang beliau sosok yang formal ya, kemudian ingin dihormati, sosok pimpinan gitu. Tipsnya seperti ini, gunakan gestur tangan saat berbicara, Bapak Ibu ketika menjelaskan ke masyarakat, gunakan gestur tangan, jadi tangan tidak di dalam saku. Ketika tangan di dalam saku menandakan Anda tidak percaya diri. Ketika tangan seperti ini megang mic dua-duanya, Anda tidak percaya diri atau kedinginan. Jadi gunakan ya tangan. Menjaga ekspresi wajah, walaupun ngantuk dimelek-melekin ya sekarang. Walaupun lapar, tahan dulu. Atur kontak mata dengan lawan bicara. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Facial expression. Ketika salaman dengan wajib pajak baru atau customer baru, tatap matanya. Ketika teman-teman, ini ada tips juga. Kalau ada yang dibully, anak Bapak Ibu sedang dibully, minta dia, sebagai korban bullying ini, melihat mata dari pembuli. Lihat mata, itu menandakan bahwa saya berani. Ya, facial expression. Hindari raut wajah menunjukkan dan membosankan. Kemudian eye contact. Ini tadi mata, Bapak Ibu ketika zoom seperti ini, lihat lingkaran yang di layar ya. Bunda di layar, bukan melihat foto atau gambar dari Bapak Ibu. Kemudian postur tubuh kita tetap tegak dan gesture tetap gunakan tangan. Jadi di layar harus kelihatan tangan kita sedang bergerak. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada nggak yang sulit untuk tersenyum? Pak Faisal, Bu Rahel di kantornya. Kalau ada, ya, ada nggak di sini yang sulit tersenyum? Mas Arya, Pak Dani, ada yang sulit tersenyum? Boleh lihat video berikut. 안녕하십니까. 태원입니다. 헤르메스. 손은 가장 강력한 무기이자 방패. 아름답게. 헤르메스. 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 Oke, baik. Cara tersenyum yang paling mudah adalah dengan menyebutkan Hermes, ya. Pak Ismawan baru masuk lagi. Kita ulang lagi untuk Pak Ismawan. Ya, Bapak Ibu, jika ada timnya yang tersenyum sulit, ini kisah nyata. Ya, seorang security di salah satu bank syariah
tempat saya dulu bekerja, bisa naik menjadi pimpinan cabang karena latihan senyum. Sama dengan kisah ini ya, King of the Land film ini. Jadi ini adalah anak yang magang, di mana hotel itu membuka magang 1 bulan. Tapi belum sampai 1 bulan, dia, si anak ini ya, si model ini atau si Sarang namanya ya, dia itu diangkat menjadi karyawan tetap. Karena senyumnya yang khas. Ya, sejak rekrutmen, si pegawai ini, calon pegawai ini, senyumnya khas dan sudah diincar oleh pemilik hotel. Karena senyumnya dia senyum Hermes. Ya, senyumnya dia khas. Dan hotel ini menggunakan moto senyum Hermes. Oke. Yang dilakukan security ini adalah ditantang oleh atasannya. Kamu orangnya bagus, tapi kamu nggak bisa tersenyum. Kenapa? Mulai sekarang, setiap hari kamu harus senyum sebelum berangkat, sebelum tidur 20 kali sehari. Senyum, senyum, senyum. Nggak lama kemudian diangkat jadi call center. Setelah call center, dia angkat menjadi seorang customer service, teller, dan sebagainya, hingga menjadi pimpinan kantor. Nah, Bapak Ibu, jika ingin terdengar suaranya seorang call center tidak ramah, coba latihan ngomong sambil senyum dengan ini ya. Kalau misalkan ada bolpen, ini digigit. Ya, latihannya begini. Atau tarik aja 2 cm kanan, 2 cm kiri sambil selamat pagi Bapak Ibu, dengan saya, Laila Nurul Rahmawati. Ada yang bisa saya bantu? Oke. Perusahaannya namanya apa? Nah, Bapak Ibu, sesi kita sudah selesai. Mohon maaf, saya menambah waktu sekitar 10 menit ya ini. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan dituliskan, atau nanti saya pertanyaan kepada Pak Faisal ya. Silahkan dituliskan 3 hal positif yang Bapak Ibu tangkap, Bapak Ibu pahami, insight apa yang Bapak Ibu pahami dari sesi saya selama 1 jam 10 menit ini. Oke, silahkan dituliskan di kolom chat. Saya ingin melihat apakah teman-teman sudah paham, apakah ada materi saya yang sangat mengena, atau bahkan lewat semua gitu ya. Ya, silahkan tulis di kolom chat. Wow, betul Mas Dedi, memang begitu. Hermes ya. Mas Arya ini udah Hermes banget nih. Oke, silahkan. Oke, sambil itu monggo Bapak, Pak Faisal, saya kembalikan ke Pak Faisal sambil Bapak Ibu menuliskan 3 poin penting materi yang saya sampaikan. Silahkan Pak Faisal. Ini kayaknya materi budaya, jadi kami berikan waktu untuk interaksi tanya jawab, yaitu Laila. Monggo dari audien untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang unek-unek di dalam hati lah. Silakan, mumpung Bu Lailanya masih ada. Ibu Ayu tadi sudah raise hand. Silakan Ibu Ayu. Ya, Mbak Laila, saya mau bertanya dengan materi yang tadi untuk skip apa-apa yang jadi minus kita selain menyampaikan pada diri sendiri apa yang harus kita lakukan pada orang lain, karena kan ini yang saya tadi tulis di kolom chat bersifat ada apa ya, semacam apa namanya, dari orang lain itu masuk ke diri kita gitu loh. Jadi pikiran kita akhirnya jadi nggak karu-karuan kan. Termasuk ini bukan keluarga loh ya, tapi ini dari wajib pajak. Misalnya wajib pajaknya terlalu menyinggung kita seperti itu. Mungkin ada tips trik tersendiri. Terima kasih. Ada lagi yang sedang bertanya? Saya kembali ke sesi ini. Ya.
Ini namanya teori stoikisme, Ibu Ayu dan teman-teman semuanya, ya. Ini adalah teori stoikisme. Ini kisah nyata. Saya punya teman dokter mata. Ayahnya dulu rektor, ya, salah satu. Saya nggak sebutkan rektor di salah satu kampus ternama di Indonesia. Sering berapa kali ngechat saya, sebetulnya pengen curhat karena dia ini mengalami gangguan. Kalau kalau dunia kedokteran ini senioritas sangat ini ya, sangat menonjol sekali. Nah, dia merasa bahwa saya ini kurang apa ya, sudah belajar dan sebagainya, tapi saya tetap disuruh-suruh. Saya tetap disuruh beliin apa dan lain sebagainya gitulah ya. Sampai kita dengar beritanya di salah satu kampus, ada yang dokter muda itu saking stresnya sama seniornya sampai bunuh diri kan. Nah, kemudian dia cerita, aku setuju banget dengan file yang kamu share di story IG gitu. Bahwa ini yang bisa aku kendalikan apa sih? Perasaan saya, pikiran saya. Oke, biar contoh marahnya adalah marahnya misalkan marah-marah yang yuk saya kan udah bayar atau saya nggak mau bayar intinya. Kita fokus ke sini. Oke, sabar. Orang ini mungkin emosinya lagi nggak jelas ini. Mungkin turunannya emang emotion seperti Pak tadi ya, yang pelayaran tadi. Oh, memang dia dari keluarga yang gampang emosi, gampang marah-marah. Oke, kalau dia memang seperti itu, saya harus ambil bawah. Seperti yang Bu tadi sampaikan ya, betul. Saya ambil bawahnya Bu kalau dia yang marah. Kemudian tetap kita menjaga emosi kita, pikiran kita, cara saya mengatur waktu. Mungkin hari ini saya nggak bisa dapat duitnya, tapi saya akan datang lagi besok 2 hari lagi. Kalau tidak bisa ditentukan itu. Lalu bagaimana dengan ketenangan? Nah, ini kita sendiri yang bisa mengontrol atau mengendalikan emosi kita. Kalau kita berubah, orang lain akan berubah. Ini sudah saya alami beberapa kali. Ketika saya merubah diri saya, orang lain akan berubah. Sama halnya ketika kita berbicara dengan atasan, sama berbicara dengan bawahan, sama berbicara dengan kok bisa beda-beda ya ketika saya berbicara dengan si A, si B, si C. Karena kalau bicara sama Mas Arya itu senyum-senyum. Makanya saya pun jadi ikutan ramah, mau marah-marah gimana ya Mas Arya ramah sih. Saya mau bicara sama Bu Resti. Bu Resti orangnya saklek misalkan ya. Maka saya akan bicara juga saklek. Nah, jadi ketika kita ingin orang lain berubah seperti yang kita inginkan, kita dulu yang berubah. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan perbuatan orang lain, maka kita dulu yang berubah, otomatis orang lain akan berubah. Nah, sama dengan ini, yang di sebelah ini sama. Ketika orang lain, kita berada di lingkungan yang emosionalnya parah. Bagian penagihan, akhir bulan kayaknya pada panas semua ini kantor nih. Apalagi mau akhir tahun gitu ya. Panas semua. Oke, saya tetap harus bisa kontrol, apalagi mungkin saya sebagai supervisor, atasan, dan lain sebagainya. Saya harus tetap mengelola emosi saya dengan tenang. Ada beberapa teknik pernafasan dalam. Banyak lagi ada teknik rilis emosi seperti ini dan lain sebagainya. Yang bisa termasuk di butterfly hug. Oke, tenang. Tenang, supaya kalau saya tenang, saya bisa berpikir dengan jernih. Oke, saya harus gimana sama teman-teman, saya harus gimana sama customer saya, WP saya. Solusinya, ayo ya Allah, hadirkan solusi-solusi itu ya Allah, temani saya ya Allah. Nah, sampai seperti itu, nanti kita akan praktek di sesi terakhir, handling komplain, Bapak Ibu ya, bagaimana cara merilis emosi, bahkan sampai kalau ada yang nangis, curahkan di situ. Bisa jadi kesuksesan kita itu terhambat karena masalah dari dalam diri kita sendiri. Bisa jadi orang lain marah sama kita itu tiba-tiba karena lihat ekspresi wajah kita yang emosional, sedangkan ketemu Pak Arya kok enak ya nek ngomong ya. Yang bisa jadi karena Pak Arya mungkin bisa mengelola emosi walaupun saya sebenarnya overthinking loh Bu, tapi karena saya itu menganggap bahwa pasti ada solusinya. Bisa jadi seperti itu sehingga yang ini kita perlu tameng ini, Bu Uli, ya Bu Ayu, kita perlu tameng seperti ini. Jadi apapun kata-kata yang mungkin misuh dan lain sebagainya kebun binatang, kita filter supaya nggak masuk ke otak kita tetap tenang. Oke, tenang, oke baik. Ada teknik-teknik nanti yang kita akan sampaikan di handling komplain. Agak susah, agak berat, tapi alhamdulillah saya sudah menerapkan. Alhamdulillah setahun yang lalu mungkin ada kalau cerita saya adalah penyintas
ini ya, tumor Mas Bidan. payudara, tumor ya, tumor payudara gitu ya. Yang kata orang, mungkin dulu pernah menyimpan luka batin masa kecil, saya nggak tahu. Tapi ceritanya teman saya sampai membuat buku, dia ini punya kanker serviks. Ya, ternyata dulu waktu kecil sering dimarahi orang tuanya, dimasukkan ke kamar mandi sampai pagi. Dan itu kebawa sampai dia punya anak 4. Ketika sekarang dewasa, jadi beliau itu sudah ditangani, sudah diambil kankernya, tapi ternyata masih muncul lagi dan muncul gitu. Yang dilakukan adalah terapi emosi, rilis emosi, rilis emosi. Dan alhamdulillah, ternyata ketika kita sudah pasrah sama Allah, Allah tuh mau membolak-balikan hati seseorang ya. Bisa saja WP ini bisa berbalik, ya. WP ini bisa berbalik begitu baik sama Bu Ayu, begitu baik sama Pak Arya, begitu baik sama Bu Rachel, ya. Itu bisa berubah. Oh, saya hilang. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Faisal. Semoga menjawab Ibu Ayu. Izin Mbak Laila, mungkin Ya. nambahkan. Saya kemarin dapat ini ya, dapat ilmu juga dari Mas Arizalu. Jadi dia itu kalau lagi nemuin WP yang sekiranya jawabannya nggak enak, itu terakhir nanti dia kasih jawaban gini, baik Bapak, terima kasih, semoga sehat selalu gitu. Jadi kita gitu. mungkin bisa dengan mendoakan orang lain itu jadi bikin pikiran kita lebih Lebih cool. tenang ya. Walaupun jawaban dari WP-nya secara ini kurang enak didengar. Mungkin itu, Mbak. Yes. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu melengkapi. Jadi kalau kata-kata susunannya seperti apa? Kalau kami ya, memang waktu di customer service bank ya dulu, kami selalu menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, mau kita dimaki, mau kita dilakukan apapun. Jadi gini Bapak Ibu, komplain, marah, orang yang marah ke kita, komplain itu adalah reaksi positif. Selalu saya tanamkan seperti itu ya ke teman-teman peserta pelatihan. Komplain orang yang marah itu adalah reaksi positif. Loh kok positif Bu? Padahal dia ngomongnya jelek. Positif. Kalau nggak positif, kita nggak akan dihubungi, dia lari. Sama halnya, ketika kita jualan online, kita tidak dihubungi, dia lari pindah ke yang lainnya dan dia bisa saja nggak cerita, tapi diem-diem secara sembunyi-sembunyi dia bisikin orang lain, jangan beli di tempatnya Bu Laila. Jangan beli kosmetik di tempatnya Bu Laila, dan lain sebagainya. Jadi kata-katanya tetap itu ada respon positif. Saya menggunakan 3 magic word. Maaf, tolong, dan terima kasih. Mohon maaf, Bapak, Ibu, atas pelayanan kami. Kemudian terima kasih atas masukannya, walaupun itu ada kata-kata negatif. Terima kasih sekali atas masukannya. Nanti kita akan belajar teknik coaching. Jadi mengarahkan orang yang marah, oke, oh Bapak tidak setuju dengan cara saya menagih. Kalau begitu boleh kami diberi masukan atas seharusnya yang saya lakukan apa Bapak? Walaupun sebenarnya dia tuh ngaco gitu ya. Nggak apa-apa. Maaf, tolong, terima kasih. Tolong beri kami masukan Bapak. Baik. Terima kasih, maaf, tolong, terima kasih atas masukannya. Insya Allah akan kami perbaiki dan mohon dengan kesediaan hati Bapak, jika nanti saya ke sini kembali, mohon Bapak, saya bisa bertemu dengan Bapak dan Bapak bisa menerima kami dengan baik ya Pak ya. Nah, endingnya, walaupun tadi marah-marah, endingnya tetap 3 magic word. Maaf, tolong, terima kasih, dan senyum. Hermes. Tadi Bu Uli terima kasih plus mendoakan. Tadi plus bonus dari Bu Uli. Bu Ayu ya. Oke. Terima kasih. Ini keren-keren banget. Merubah diri dulu baru bisa merubah orang lain. Yes. Cara menghadapi pelanggan dengan baik, mengenali karakter customer. Yes. Senyum Hermes. Oke. Baik Bapak Ibu. Pak Faisal. Oke, ada satu statement terakhir Pak yang ingin saya sampaikan, ataukah masih ada sesi ini karena sudah mendekati pukul 12? Ada satu. Iya, silakan. Saya akan tutup dengan satu quote. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Atau jika tidak ada, saya tutup dengan quote. Oke. Langsung saya tutup dengan quotes, boleh ya Pak? Boleh. Oke, sarannya. Oke, baik.
Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk sesinya selama 2 jam ini. Dari jam 9 tadi kita sudah mulai sesi dan sudah duduk manis tadi dari jam setengah 9 bahkan. Tinggal prakteknya. Ya Bapak Ibu, ilmu saya dan Pak Syahid yang kami sampaikan ini insya Allah akan bermanfaat jika Bapak Ibu menerapkan dalam waktu 3 minggu. Kok 3 minggu? 3 minggu itu baru masuk mindset saja. Jika Bapak Ibu menerapkan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan ketiga akan menjadi kebiasaan. Masuk ke dalam kebiasaan. Sama, ada. Jadi, Bapak Ibu terapkan dalam waktu 3 bulan, itu akan merubah pribadi Bapak Ibu. Mulai dari mana? Mulai dari senyum Hermes kah yang tadi? Mulai dari, kalau saya ingin orang lain berubah, maka saya harus berubah dulu. So, change yourself and change your life. Jika Bapak Ibu merubah diri Bapak Ibu, maka hidup Bapak Ibu juga akan berubah. Saya sudah praktekkan dan saya ingin Bapak Ibu juga mempraktekannya juga. Terima kasih, saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber, Pak Syahid dan Bu Laila, di mana dapat disimpulkan bimbingan teknis ini sangat memberikan pemahaman yang mendalam bagi para petugas Samsat dan Bapenda, di mana mengenai pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Satu yang dapat dipetik di sini tentang pelayanan berbasis hati nurani tadi, di mana kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, jadi harus memakai hati nurani yang ikhlas kepada pekerjaan kita. Jadi kita berlandaskan hati nurani dan keikhlasan. Mungkin itu saja untuk hari ini, kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas hadirnya semua audiens dan stakeholder. Terima kasih. Langsung kita saja. Foto dulu. Mohon di dulu apa namanya? Balikan ke Pak Dokter aja. Oh iya, saya kembalikan aja ke Ibu MC. Monggo Terima kasih Pak Faisal dan para narasumber yang sangat hebat yang bisa membersamai kami sampai dengan siang ini. Terima kasih atas semua ilmunya. Mohon untuk tidak bosan-bosan memberikan inspirasi yang terbaik untuk kami semua. Matur nuwun sangat, applause yang terbaik untuk para narasumber dan semua audiens yang hadir pada siang hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya Lilis selaku MC dan juga mewakili semua panitia yang dan tim medsos yang ada di sini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh audiens. Mudah-mudahan dengan waktu kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih berbahagia dan lebih semangat lagi. Dan jangan lupa, rekan-rekan yang belum melakukan absensi, silahkan melakukan absensi dan presensi. Kemudian dipandu oleh Bu Paspor PU. Mohon petunjuk untuk arahan dokumentasi, Ibu. Ya, monggo fotonya bisa di kameranya semua di on kan? Bisa dibantu oleh Mas Arya atau Mas Iksan? Siap. Oke, monggo dibuka dulu kameranya. Lupa senyum yang paling tercantik dan terbaik. Oke, saya mulai nggih. Hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mungkin ada yang layar lain, Mas Arya, Mas Iksan. Gayanya, boleh gaya yang lain? Oh siap, oke, ganti gaya. Ganti gaya. Sarangeo, sarangeo, lap. Cintai. 1, 2, 3. Oke. Nanti ada slide lagi, Bu Laila. Oh iya, silakan. Iya. Ada slide lagi, kurang 1, yuk. Yuk.
gaya siapa Pak kayaknya Bodro, Pak Mati ya. Bodro mana ya Pak Bodro? Pak Putra. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pak Putra malang ini. Terima kasih, Bu Linda. Bu Sulis, Terima Bu Sulis kasih. nge-MC suara, saya kira Bu Sulis tadi suaranya kayak penyiar TV apa penyiar radio ya. Waduh, alhamdulillah Bapak ini menapa baru hari ini perdana. Nyuwun untuk Oh, arahan lebih Oh, lanjut. Masya Allah, nggak percaya saya. Ini MC handalan kita. iya, Bukan suaranya andalan. enak, suaranya enak kayak kayak saya kira penyiar TV ya. Wah, keren. Ya Pak, begitu melihat yang sebenarnya, wah ternyata sudah expired katanya Pak Faisal. Habis ini Mbak Benda bikin TV, Bu. Ibu penyiarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah berkenan di mungkin kita bisa cukupkan sampai dengan di sini. Matur nuwun sekali lagi atas semua yang sudah hadir, juga kepada Bapak KUPT dan para punggawa yang ada di Samsat, baik dari teman-teman Jasa Harja maupun dari teman-teman Polri. Matur nuwun sangat sudah rawuh di acara webinar siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Said, matur nuwun Bu Laila, Matur matur nuwun nuwun semuanya. semuanya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Monggo Pak Bodro. Nggih, matur nuwun Pak Said, matur nuwun Pak Said, matur nuwun. Bu Laila, matur nuwun. Matur nuwun, matur Pak nuwun. Ismawan, matur nuwun, Nggih, Pak. matur nuwun, Selalu matur Bu Laila menawan nggih. ya, Pak. Nggih, Bu, matur nuwun. Pak Ismawan, makasih. Ya, nggih Pak Said, nggih, matur nuwun sangat lho, matur nuwun sangat Pak Said. Dibantu. Nggih, matur nuwun. Astaga, jangan Pak, jangan Pak, jangan. Simpan, simpan.